Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520. Suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya tidak membahas mengenai perkebunan sawit, tidak membahas mengenai bagaimana cara merawat sawit, meskipun background yang saya pakai dalam video ini sedang berada dalam kebun sawit. Namun yang saya bahas dalam video ini adalah bagaimana langkah hukum yang akan kita lakukan jika tanah kita dijual tanpa izin dan sepengetahuan dari kita. Sebagai contoh, misalnya ada salah satu pihak yang memalsukan tanda tangan kita, kemudian melalui tanda tangan inilah mereka menimbulkan surat jual lalu mengalihkan kepada pihak lain. Lalu bagaimana cara menangani permasalahan hukum itu apabila timbul kepada kita? Namun saya berharap mudah-mudahan rekan-rekan yang menonton video ini tidak sedang bermasalah hukum seperti apa yang saya sampaikan dalam video ini. Lalu rekan-rekan, tanpa harus berlama-lama, bagaimana langkah hukum yang kita lakukan jika seseorang memalsukan tanda tangan kita kemudian melakukan penjualan ataupun pengalihan terhadap tanah kita kepada pihak lain? Maka langkah hukum yang pertama adalah alangkah baiknya jika permasalahan ini terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab untuk menangani suatu masalah itu tidak selalu harus berbicara hukum. Apabila bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka menurut hemat saya itu jauh lebih baik daripada harus menempuh jalur hukum. Namun apabila secara kekeluargaan sudah tidak bisa diselesaikan, maka langkah hukum yang kita lakukan adalah mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana ataupun perdata. Lalu langkah hukum seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah langkah hukum secara pidana, yaitu membuat laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencurian. Sebab orang yang sudah merasa membeli tanah kita itu secara otomatis sudah mengambil ataupun menikmati hasil dari kita, dari ladang kita, di mana dia sudah mengambil, sudah memanen hasil dari ladang kita, lalu dia merasa sudah menjadi pemilik dari tanah itu. Maka langkah hukum yang pertama yang kita lakukan adalah membuat laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencurian. Lalu langkah hukum yang kedua rekan-rekan adalah melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Sebab dalam permasalahan hukum ini karena sudah timbul surat jual yang dipalsukan, maka kita meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu agar surat jual itu dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Jadi itu dia tadi rekan-rekan langkah hukum yang bisa kita lakukan apabila tanah kita dijual oleh orang lain tanpa izin dan sepengetahuan dari kita. Yang pertama adalah melakukan laporan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian, dan kemudian yang kedua adalah melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, di mana yang kita mintakan kepada majelis hakim adalah agar surat jual yang ditimbulkan itu dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah pengetahuan dan wawasan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.